Apakah setuju jangan campur adukan politik dengan sepak bola? Karena itu juga argumen yang kerap kali disampaikan pada bagi orang-orang yang kemudian melihat ini urusan lapangan hijau, ini urusan sepak bola, politik jangan ikut campur. Kalau nggak salah slogan FIFA kan juga salah satunya itu ya, kick politics out of football. Itu kan juga salah satu kampanye dan slogan FIFA yang selalu disampaikan gitu. Dan menurutku pertanyaannya dari statement itu adalah sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Football is always politicized, Iya kan? Ya benar. Nonton aja FIFA Uncovered di Netflix. Dari behind the scene-nya semuanya udah sangat politis. Iya. Sepak bola itu selalu berkelindan dengan politik di berbagai belahan dunia, di berbagai zaman dan masa. Lebih jauh tuh sepak bola bahkan alat perjuangan untuk melawan kolonialisme loh. Itu yang dilakukan di Indonesia ketika rasisme dan diskriminasi terhadap kaum bumi putra, sepak bola tuh jadi pendobrak. PSSI didirikan Suratin tahun 1930. Itu salah satu tujuannya tuh untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan jadi alat perjuangan meraih kemerdekaan. Jadi ya, sepak bola itu selalu digunakan, selalu digaungkan, selalu disuarakan atas nama kemanusiaan, atas nama kesetaraan. Jadi ya wajar kalau kemudian sekarang ya itu juga yang diharapkan bisa dilakukan dalam konteks apa yang kita lihat terjadi ketidakadilan di Palestina. Dan konteksnya kalau spesifik bicara soal hubungan Israel-Palestina ya, Israel itu kerap kali loh melarang atlet Palestina untuk bertanding di luar negeri. Itu terjadi faktanya di tahun 2016, tahun 2017, tahun 2019. Israel secara spesifik mengeluarkan travel advisory, melarang pesepak bola Palestina untuk melintasi perbatasan untuk ikut pertandingan. Dan Israel tuh sejak dulu memang selalu menghambat perkembangan persepak bolaan di Palestina. Kalau kita misalnya baca literatur yang menunjukkan bagaimana nasionalisme dan sejarah sepak bola Palestina ya, itu tuh terlihat di situ. Tahun 64 Israel membubarkan kompetisi-kompetisi independen yang dilakukan oleh rakyat Palestina dan menangkap penyelenggaranya. Jadi di satu sisi nih, pesepak bola Palestina dihalang-halangi, dihambat untuk bertanding, lebih jauh bahkan diteror, ditembakin, stadionnya juga sempat dijadiin sasaran target. Ada yang ditembak mati tahun 2022 loh, pesepak bola Palestina. Di sisi lain itu begitu perlakuan Israel, tapi di satu sisi Israel tuh bisa dengan bebas masuk dan melakukan kegiatan pertandingan bola di wilayah Palestina. Palestinian Football Association tuh berkali-kali minta FIFA jatuhkan sanksi dong ke klub-klub Israel yang dengan spesifik melakukan kegiatan ilegal di wilayah Palestina. Tapi FIFA selalu nolak ngasih sanksi. Padahal aturan FIFA jelas, asosiasi sepak bola nasional tidak boleh melakukan kegiatan di wilayah asosiasi sepak bola nasional lainnya tanpa izin. Dan FIFA menjatuhkan sanksi ke Rusia ketika melakukan itu di Crimea. Ini bukan soal Ukraina loh. Yang 2014 yang pas. Iya, sanksi itu dijatuhkan FIFA, tapi FIFA menolak menjatuhkan sanksi ke Israel yang melakukan hal yang sama kepada Palestina. Jadi argumen bahwa FIFA itu standar ganda, bahkan hipokrit, itu argumen yang juga ada dasarnya. Tuh, setuju. Tapi, sorry, aku masih belum selesai nih. Masuk ke poin itu. Kalau kita bicara spesifik hipokrit dan standar ganda, mari juga lihat argumen yang sebelah nih. Kalau kita mau jujur berkaca, yang standar ganda bukan cuma FIFA tapi juga kita. Kita lantang bicara atas nama kemanusiaan dan kesetaraan, atas nama Palestina. Tapi kita menutup mata atas ketidakadilan yang terjadi di tragedi terbesar di negeri ini, bahkan di dunia, tragedi Kanjuruhan. Kita kalau kemudian berharap kita lantang membela penderitaan penindasan rakyat Palestina, hal yang sama juga harusnya ditunjukkan ke korban tragedi pembantaian Kanjuruhan yang bahkan pelakunya sekarang divonis ringan bebas dan mengalihkan tanggung jawab ke angin yang bergoyang. Jadi angin yang salah.
bawah angin. Itu standar ganda juga dong. Itu super standar ganda. Jadi menurutku mari lihat persoalan ini dari berbagai sisi supaya sudut pandangnya juga beragam dan gak menang-menangan sendiri, akhirnya saling maki. Dan mari fokus cari solusi karena selalu akan ada argumen yang bisa diterima dan valid untuk kita menolak Israel atau kita bilang harus jalan terus.